Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبه الفاتحة. لجميع العلماء العاملين الأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، توسلنا باسمه وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، المكرمون para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, keluarga besar Masjid At-Taqwa Pancor, dan semua umat Islam dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian akidah, dan alhamdulillah sudah banyak kita baca daripada kitab Aqidatul Awam, tetapi karena untuk menambah ifadah agar lebih bermanfaat, ada kita bagikan sebagaimana beberapa pertemuan lalu ada kita bagikan lembaran selebaran
yang berisi rangkuman-rangkuman. Maka pada malam ini sudah dibagikan insyaallah rangkuman sifat-sifat 50. Ini sudah kita baca, tapi rangkumannya baru kita bagikan agar mudah untuk diingat, mudah dihafal, mudah diajarkan, mudah bila perlu ditempel di apa. Karena ini merupakan label yang merangkum semua sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Malah wajib kita hafal sebenarnya. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama di sini dikutip lagu, karena mungkin ada sedikit masalah teknis sehingga hurufnya tulisannya agak petok-petok ini. Jadi ungkapan ulamanya adalah fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Itu ungkapan Sayyid Ahmad Marzuqi Al-Maliki. Jadi Sayyid Ahmad Marzuqi ini Al-Marzuqi Al-Maliki ini beliau yang mengarang kitab Aqidatul Awam. Apa kata beliau? Fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Hafalkanlah 50 sifat atau sifat 50 karena hukumnya wajib, kata beliau. Jadi beliau mengatakan wajib kita hafal sifat 50 ini. Ya kok sifat 50 saja, 20 biasa kata. Nah, ini beliau mengumpulkan semua sifat-sifat. Kalau di total jadi 50. Apa saja sifat-sifat itu? Jadi yang namanya sifat itu ada 3. Ada namanya sifat wajib, ada namanya sifat mustahil, ada namanya sifat jaiz. Itu ada sifat Allah sendiri, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Nanti sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama. Sifat para nabi dan rasul juga ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Sifat wajib Allah ada 20. Mustahil, sifat mustahil 20, 40 jadinya kan? Ditambah sifat jaiz hanya 1. Berarti 41 ada di sini hitungannya. Nah, jadi sifat totalnya 41. Sifat Allah, si wajib 20, si mustahil 20, si jaiz 1. 40 sekian jadi kan? Kemudian sifat para nabi dan rasul, si wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Berapa jadinya? 4 tambah 4 8 tambah 1 9. 41 tambah 9 sama dengan 5. Jadi totalnya 50. Itu yang dimaksudkan dengan ucapan beliau fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Hafalkanlah, maka hafalkanlah 50 sifat karena itu wajib. Yang 50 sifat itu maksudnya ini yang tadi di total semuanya. Nah, ini rangkumannya. Dan insyaallah kita ulang penjelasannya secara singkat dan padat pada malam hari ini agar menguatkan ingatan kita. Ini juga ada lagunya. Lagu kira-kira lagunya coba, ada yang tahu lagunya? Oh, laguan ini sifat 20 ini. Ada yang tahu lagunya? Macam-macam lagu nanti. Cuma kurang lebih lah, misalnya antara lain wujud qidam baqa. Jadi sebelah kiri no Arabna. Dalam kurung no terjemahan. Wujud qidam baqa mukhalafatu
للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة. Nah itu kebalap. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Boleh seperti itu. Dan lagu-lagu yang lain juga ada. Jadi mengenai urutannya bisa pakai yang di sini, bisa hayah kanca. Hayahnya ditaruh di bawah ilmu. Bawah masih. Aliman apa? Hayyan ditaruh di bawah aliman. Bisa juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, apa itu sifat wujud? Nah, masing-masing sudah diterjemahkan di sini. Artinya. Nanti insyaallah kita buat lagi barang dalil-dalilnya. Lagu ini rangkuman semua sifat-sifatnya dulu beserta artinya, baik sifat Allah maupun sifat para nabi dan rasul, baik yang wajib, mustahil maupun jaiz. Ini kumpulannya sudah aku ini beserta artinya. Wujud ada, kan? Qidam tidak berawal. Otomatis sebelah kanan itu sifat mustahilnya. Lawanan daripada sifat wajib berarti mustahil. Jadi mun sifat wujud sifat wajib berarti sifat mustahilnya adam. Ya ini tidak ada. Kalau sifat wajibnya ada berarti sifat mustahilnya tidak ada. Sifat wajibnya tidak berawal berarti sifat mustahilnya berawal, hudus, ada awalnya. Kemudian sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Apa sifat mustahilnya? Muwafaqatuhu lil hawadis, sama dengan makhluk. Itu mustahil. Sifat kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Apa karena berdiri sendiri, tidak bersandar kepada yang lain, tidak membutuhkan, tidak perlu dengan lain, tidak memerlukan yang lain. Itu maksudnya berdiri sendiri. Apa sifat mustahilnya? Iftiqaruhu li ghairihi, bersandar kepada yang lain atau membutuhkan, memerlukan yang lain. Mustahil. Sifat keenam, wahdaniyah, Maha Esa, satu, tunggal. Maka sifat mustahilnya adalah syarik, bersekutu dengan yang lain, sama-sama Tuhan. Jadi arah persekutuan Tuhan tidak ada, mustahil. Kemudian hayatun atau haya, maha hidup. Apa lawannya? Maut, mustahil bagi Allah sifat mati. Kemudian qudrah, maha kuasa. Apa sifat mustahilnya? Ajzun, maha lemah, lemah. Kemudian sifat iradah, sifat yang kesembilan, iradah, maha menghendaki, berkehendak. Sedangkan apa lawannya? Ikrah, terpaksa. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu atas kehendaknya, tidak ada yang memaksa-maksa. Ini sebabnya kalau ada pertanyaan, ini pertanyaannya. Perbuatan manusia siapa yang ciptakan? Perbuatan manusia ini. Jadi ada yang pergi ke masjid, ada si pedagang, ada si yang mabuk, ada yang gawe maksiat. Semua itu siapa yang ciptakan? Atas kehendak saya, atas kehendak Allah atau atas kehendak hamba?
Jawabannya adalah semua yang terjadi di alam semesta, sekecil-kecilnya, itu atas kehendak Allah. Dia baik, dia buruk atas kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Termasuk perbuatan pegawaian manusia siang malam bilang waktu. Ini tiang ini sedang berbicara di sini atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin tiang mampu berbuat seperti ini. Semua, termasuk mobil dengan si berbuat maksiat sekarang, atas kehendak saya, atas kehendak Allah. Muncullah pertanyaan, muncul pertanyaan ini. Kalau semua atas kehendak Allah, kenapa dimasukkan ke api neraka orang-orang yang berbuat maksiat? Ini pertanyaan ini girang kita dengar. Kenapa Allah memasukkan ke api neraka orang-orang yang berbuat maksiat, sementara maksiatnya itu atas kehendak Allah? Kan pertanyaan pertanyaan yang besar, tanda tanya besar. Bagaimana kita menjawab itu? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki segala-galanya, betul, termasuk perbuatan maksiat atas kehendak Allah. Tetapi ini harus dipahami, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemampuan kepada manusia itu untuk memilih dan untuk merubah. Jadi ini misalnya Allah takdiran seseorang si A gawe maksiat. Wah, takdirnya nih, nah gawe maksiat di hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, maksiat gawe. Sudah ditetapkan oleh Allah, yang artinya itu kehendak Allah. Tetapi pada manusia itu, hamba Allah itu diberikan oleh Allah namanya malakatul ikhtiyar, diberikan kemampuan untuk memilih. Memilih apa? Memilih untuk meninggalkan dosa itu atau tidak. Jadi hamba itu juga diberikan kemampuan. Siapa yang kasih kemampuan? Allah juga. Allah berkehendak dia berbuat maksiat, tapi Allah juga berkehendak memberikan dia kemampuan untuk menghindari maksiat itu. Tetapi karena hamba itu tidak mau memilih untuk menghindari maksiat itu, makanya dimasukkan ke neraka. Jadi tetap dulu kesalahan, tidak bisa disalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah yang menghendaki, tidak bisa. Kenapa? Karena hamba itu juga dikasih oleh Allah kemampuan untuk menghindarkan maksiat itu. Juga dikasih oleh Allah hamba ini kemampuan untuk menghapus dosa ini. Misalnya kedung dia lakukan maksiat, dikasih oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Lagu dia ulah bertaubat, dia tidak memilih untuk bertaubat, lantaran itu ampun taman neraka. Jadi tetap atas dasar kesalahan manusia itu. Contoh misal, guru memasukkan anak muridnya ke dalam kelas ujian. Saya punya soal, guru, soal-soal ini soal sulit-sulit, sekat-sekat soalnya. Siapa yang buat soal? Guru.
soal itu yang sulit itu diberikan kepada murid. Nih, jawab soal ini, jawab dia. Sekap apa pertanyaannya? Tetapi guru ini sudah kasih jawabannya kepada murid. Kapan dikasih jawabannya? Sebelum ujian. Kan pasti bena materi lengkap, materi bena sudah diajarkan semuanya. Semua sudah dikasih materinya oleh guru. Jadi sekarang siswa doang memilih apakah dia mau belajar dan menghafal materinya atau tidak. Jadi ketika si murid ini salah jawabannya atau dia tahu menjawab, masa ke gurunya salah? Kenapa? Salah karena membuat soal yang sulit-sulit? Tidak. Tidak bisa kita salahkan guru. Ngombe-ngombe sekat pertanyaannya, walaupun pertanyaan satu selainnya, terus sekat-sekat terus, tidak bisa disalahkan gurunya. Andai kata muridnya tidak tahu menjawab. Kenapa? Sudah dikasih materi, selapuna sudah diajarkan. Kecuali tidak pernah diajarkan, boleh disalahkan. Tapi kan sudah dikasih semua. Maka dia lulus, misalnya siswa itu, kenapa dia tidak lulus? Karena kesalahan dia yang tidak belajar. Contoh lain, seorang ayah atau seorang guru, biasa kan ada guru-guru silat. Guru silat ini kan kadang-kadang menjerumuskan muridnya kepada yang bahaya-bahaya. Misalnya dilempar, disuruh jalan di atas pokoknya sih bahaya-bahayalah. Kalau kita nonton di film-film kan, suruh jalan di kubur atau jalan di atas api, suruh goreng kopi kadu tangannya. Guru-guru silat kan macam-macam. Apalagi ujian-ujian silat ini kan kadang-kadang mengancam nyawa. Misalnya disuruh naik ke gunung, ampun dilempar sama gurunya, didorong ke bawah gunung, didorong ke bawah. Kenapa gurunya mendorong ke bawah? Apakah gurunya ini ingin mencelakakan murid? Tidak. Ya kan bahaya ini. Memang bahaya. Tetapi gurunya ini ingin menguji muridnya. Biasa silat-silat kan kadang-kadang lebih berbahaya dari itu kan biasa. Walaupun dilempar sama gurunya, dibuang sama gurunya, tetapi muridnya ini sudah dikasih ilmu untuk menghindar ke atau ilmu lompat atau apa, jurus-jurus lah untuk menyelamatkan diri. Kadang-kadang gurunya sendiri ngadu pedang atau apa, menyerang muridnya. Kan begitu. Kan ujian bela diri ini, ujian bela diri kan wajar. Gurunya pakai pedang misalnya atau ngadu senjata tajam silai untuk menyerang muridnya ini. Pertanyaannya, apakah gurunya ini ingin mencelakakan muridnya? Kan tidak. Walaupun secara zahir kasat mata diserang pakai pedang, pakai pisau, pakai macam-macam si guru ini, tapi tetap kita tidak bisa kita katakan gurunya ini mencelakakan muridnya, tetapi sedang menguji. Nah, kamu nak bakat si murid ini misalnya, apakah salah gurunya? Tetap tidak salah. Panjang gurunya yang nusuk, gurunya yang segala macam, tetap murid ini sih salah, karena dia tidak menghindar, dia nolak nangkis misalnya. Kan sedang ujian ya nih, ujian silat.
Walaupun bakat, walaupun dia petuk sekalipun misalnya tangannya atau jarinya, tetap dia salah guru. Tetapi muridnya yang salah. Kenapa? Karena tidak dipakai ilmu bela diri yang diajarkan oleh gurunya. Nah, ini contoh sederhana ada supaya kita tidak mudah menyalahkan Allah. Ini kan contoh guru dengan murid doang, ngombe-ngombe kejadiannya, tetap tidak bisa kita salahkan guru ini. Paham Bapak Ibu? Tidak bisa kita salahkan guru. Deman latihan militer, bahaya doang. Semua itu sudah diatur sama lembaga militer. Latihannya memang sudah berat. Lu si mati dalam latihan. Ketika dia latihan dia tuh mati coba. Terus apakah atasannya kita salahkan? Kan tidak pernah kita salahkan atasan. Mula ajalna mula karena tentaranya itu yang sang kurang serius atau ngelamun karena pas latihan tuh ngombe kan. Nah ini contoh. Padahal makhluk pada manusia lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat dunia ini ujian. Walaupun orang berbuat maksiat, orang segala macam atas kehendak Allah memang, tetapi tetap tidak bisa kita salahkan Allah, karena Allah sedang menguji hambanya itu. Kan maksiat, ibadah, pahala, dosa ini kan ujian doang. Ketika Allah menghendaki hambanya berbuat maksiat, apakah berarti Allah mencelakakan hambanya? Tidak. Tapi Allah menguji hambanya. Allah sudah kasih dia kemampuan untuk minta ampun, untuk istighfar, untuk taubat, memberikan kemampuan, memberikan ilmu lengkap. Tetapi sekarang hamba ini bilang, kalau dia mau bertaubat, membersihkan diri, menghindari maksiat, selamat dia. Tapi kalau dia tidak menghindar, dia tidak berikhtiar untuk meninggalkan maksiat, tidak mohon ampun kepada Allah, tidak bertaubat, celaka dia. Apa sebab celaka? Siapa yang menyebabkan dia celaka? Dia sendiri. Siapa yang menyebabkan dia selamat? Dia sendiri. Tidak bisa kita salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun semua atas kehendak Allah. Pada si guru dan murid, kan ujian yang dihadapi oleh muridnya ini semua atas kehendak gurunya. Tentara-tentara latihan berat atas kehendak siapa? Atasannya atau lembaga militer. Tetapi walaupun atas kehendak guru, atas kehendak atasan, tetap apapun yang terjadi pada bawahan ini, tentara atau muridnya ini, tetap murid itu yang bertanggung jawab. Tetap tentara itu yang bertanggung jawab, bukan gurunya, bukan atasannya. Nah kan, jadi bisa dipahami. Begitu juga semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini atas kehendak Allah. Ibadah, maksiat, semua atas kehendak Allah. Tetapi apapun yang terjadi pada hamba Allah kelak di akhirat, dia sendiri yang bertanggung jawab, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah kasih ilmu, Allah sudah kasih kemampuan. Untuk apa? Untuk kita memilih dan memilah, untuk kita menghindar akan maksiat, untuk kita bertaubat dari maksiat. Semua dikasih sama Allah. Jurus itu ambil itu. Sudah dikasih jurus, sudah dikasih ilmu, sudah dikasih segala-galanya. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Jadi itu penting dipahami supaya
Jangan kita sampai bingung. Kadang-kadang bingung, separuh manusia bingung yo. Kan semua terjadi atas kehendak Allah. Berarti kan apa salah kita? Nah, itu kan bahaya sih ngono. Itu yang dimaksud dengan sifat iradah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalau ada yang terjadi bukan karena kehendak Allah, berarti jadi kelemahan, jadi kekurangan. Berarti bisa terjadi di dunia ini sesuatu di luar kehendak Allah jadinya kan? Berarti Allah ini lemah jadinya. Nah, sedangkan Allah Maha Suci dari kelemahan. Maka gedeng-gedeng yang jatuh sekalipun atas kehendak Allah. Semua tedes yang jalan, yang kemana, semua dikehendaki oleh Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, besok kalau kita masuk surga atau masuk neraka, na'udzubillah min zalik, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Quran ini surat Al-Anbiya. Tidak boleh ditanya sama Allah kenapa Allah melakukan ini itu. Wa hum yus'alun. Mereka umat manusia itu yang akan ditanya. Bukan Tuhan. Selanjutnya sifat ilmu yang pira ini. Tunggu sebentar. Sifat ilmu, sifat maha mengetahui, sifat sama, sifat basar, maha mendengar, maha melihat, sifat kalam, ya, dan seterusnya. Insyaallah, alhamdulillah sudah kita kaji, sudah kita baca semuanya, dan sudah kita jelaskan masing-masing sifat secara cukup lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini hanya kita bagikan bonus rangkumannya agar narak jadi pegangan. Ini pegangan penting, disimpan baik-baik. Bila perlu difotokopi dan disebarkan, diberikan kepada orang-orang yang disayang, atau kepada murid-muridnya, para guru-guru yang mengajarkan akidah. Ini insyaallah bermanfaat untuk dibagikan kepada siswa-siswinya. Kan mudah. Kalau mau dibuat ulang dengan format yang mungkin si bagusan, silahkan. Jadi ini sekedar rangkuman sifat-sifat Allah, si wajib, si mustahil, si jaiz, plus juga dengan sifat para nabi dan rasul, yang wajib, yang mustahil, juga yang jaiz. Jadi totalnya semuanya jadi 50 sifat. Nah, ini Arab ini nanti kita ganti insyaallah. Fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Nah, tulisannya sebenarnya. Dia ada petuk-petuk ngene. Maka hafalkanlah 50 sifat karena hukumnya wajib, kata beliau, yakni As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki. Ya, barangkali karena sudah waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bagikan lagi rangkuman-rangkuman atau catatan-catatan yang juga insyaallah bermanfaat dan dapat dijadikan pegangan yang mudah-mudahan menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.